era digital di masa yang akan datang, di masa akan sekarang, dan terus berkiprah di dalam sebagai guru yang berinovatif. Kita sebagai guru harus mempunyai peran yang penting dalam era digital ini, khususnya anggota IGI. Dan kalau belum menjadi anggota IGI, silakanlah bergabung di anggota IGI, karena IGI adalah satu wadah, di mana wadah tersebut khususnya bagi guru yang ingin berinovatif, bergabunglah di IGI, karena IGI terus meningkatkan kompetensi dan fokus terhadap peningkatan kompetensi guru. Mudah-mudahan yang belum tergerak untuk meningkatkan kompetensi ini teruslah menjadikan IGI ini sebagai wadah dalam hal berkumpul bersama untuk meningkatkan kompetensi. Dan khususnya yang ada di sini, ibu-ibu dan bapak-bapak yang bergabung di webinar e-modul adalah orang-orang pilihan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menyumbangkan kreasi-kreasinya nanti dan terus menjadikan sumbangsih pendidikan di DKI Jakarta dan akan meluas nanti seluruh Indonesia. Mudah-mudahan teruslah berkarya, karena guru berkreasi dan berinovasi tidak ada hentinya. Mudah-mudahan guru-guru yang ada di sini juga pantang mengajar bila tidak belajar. Ini teruslah kita belajar menggali kompetensi, dan saya sebagai mewakili Ketua IGI wilayah DKI Jakarta memberikan satu apresiasi kepada teman-teman sekalian yang tergabung di webinar ini dan terus mendukung agar semua yang kita lakukan pada hari ini juga memberikan kebermanfaatan bagi seluruh anggota IGI dan semua pendidik yang ada di DKI. Mungkin itu aja dari saya. Salam hormat kepada teman-teman sekalian. Salam bangga terhadap guru-guru yang hadir di sini. Guru inovatif teruslah berkembang dan teruslah menjadi terdepan dalam kompetensi. Mudah-mudahan itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan IGI DKI dan khususnya Jakarta Timur dan Jakarta Utara menjadi terdepan dalam hal menginovasi dalam e-modul. Saya merasa terima kasih sekali sama Ibu narasumber yang telah meluangkan waktunya berbagi dalam hal e-modul ini. Mudah-mudahan hanya Allah lah nanti akan memberikan satu pahala yang berlipat dan pahala yang terus menjadikan keberkahan bagi kita semua. Saya kira cukup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alamudin atas motivasinya. Semoga kita semua di sini tetap terus berkarya, terus berinovasi untuk memajukan nusa dan bangsa. Ya, tak kenal maka tak sayang katanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irmawani Lumban Gaul. Saya bertugas di SMP Budi Agung Jakarta Utara. Webinar kita kali ini adalah kerjasama IGI Jakarta Utara dengan IGI Jakarta Timur yang diprakarsai oleh IGI DKI Jakarta. Untuk itu, seperti ajakan Pak Alamudin, kami mengajak Bapak Ibu yang belum masuk IGI, silakan mendaftar, diklik IGI gitu, langsung daftar saja. Oke, tidak lama-lama, kita ke acara pokok kita adalah penyusunan e-modul. Apakah itu, seperti apakah, kita akan mendengarkan pemaparannya dari Ibu narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Mida Muharini SSI MPD. Beliau bertugas di SMP An-Nah Islamic School dan juga sebagai CEO Proptima Education Partnership. Beliau juga banyak prestasinya di bidang akademik dan non-akademik, juga banyak mengikuti berbagai seminar, pelatihan, dan lain sebagainya. Untuk Ibu Mida, kami persilahkan. Tapi sebelumnya, untuk Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini, demi kelancaran acara kita ini, kami sampaikan bahwa setelah narasumber memaparkan materinya, kami akan buka sesi tanya-jawab.
Bagi peserta, silahkan yang ingin bertanya raise hand dulu, kemudian kami akan memanggilkan nama Bapak Ibu satu persatu. Tidak lama-lama, kami persilahkan kepada Ibu Mida Ririn Muharini untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Ibu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya ucapkan syukur alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa berkumpul di sini walaupun dalam kondisi online. Sangat ingin sekali ya, sudah lama sekali kalau ditanya mau offline atau online, waktu itu ditanya oleh Bu Lilis, saya bilang pengen sekali untuk offline gitu ya, biar bisa langsung untuk saling berinteraksi. Sepertinya ketemu sesama guru itu saling menyumbangkan semangat, saling menyumbangkan energi positif seperti itu. Tapi sepertinya Allah berkata lain ya, semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Bagaimanapun, apapun yang dilakukan siswa, apapun yang dikerjakan oleh siswa atau peserta didik kita, itu tak kurang dan tak lebih karena contoh yang kita berikan. Jika gurunya seorang pembelajar, insya Allah siswanya juga seorang pembelajar. Baik, sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyumbangkan ya, sharing saja. Sebenarnya dibilang pakar atau dibilang narasumber itu kayaknya belum cocok seperti itu. Cuman mungkin ini sharing ya, karena ditanya bisa sharing Bu Mida, saya bilang bisa gitu. Tapi kalau ternyata harus pakar katakanlah seperti itu, saya merasa belum cukup seperti itu. Kemudian tadi di CV, mohon maaf ada sedikit kesalahan. Jadi saya sekarang aktivitas saya adalah di rumah guru anak-anak saya sebenarnya. Saya mengajar di SMP An-Nahl itu terakhir tahun 2015. Saya mengambil pendidikan S2 sampai sekarang dan alhamdulillah menahkodai atau jadi CEO Proptima Education Partnership yang membantu sedikit-sedikit untuk sekolah-sekolah yang memang perlu untuk dibantu seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ada Bapak Ibu guru di sini yang menginginkan ada bantuan dari Proptima, apa saja produknya, insya Allah sambil jalan kita akan diskusi. Oke, kita akan langsung saja di materi. Kalau judul di flyer adalah penyusunan e-modul ya, penyusunan e-modul. Kalau di pendidikan atau di prodi pendidikan ya di Universitas Negeri Jakarta ataupun di universitas yang lain, penyusunan itu ibaratnya adalah menghasilkan sesuatu yang baru. Sedangkan yang akan kita lakukan jika itu adalah masih dalam rangka mengembangkan ataupun mengambil ataupun mereferensi dari guru atau dari buku yang lain atau dari sumber yang lain, itu biasanya menggunakan istilah pengembangan ya. Jadi ada sedikit beda lah gitu, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita akan bahas lebih lanjut. Berikutnya ya, Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Bapak Alamudin tadi ya, bahwa ternyata mau nggak mau kita di era yang sekarang nih ya, mungkin sudah sekitar hampir 9 bulanan ya kita di rumah ya, kita SFH walaupun guru-gurunya tetap di sekolah gitu ya, siswanya di rumah. Kita dituntut atau bahkan kita dipaksa gitu ya untuk berdigital ria, untuk sangat-sangat ramah, sangat-sangat mengenal sekali apa yang namanya digital. Minimal adalah gadget kita, minimal adalah laptop kita seperti itu. Padahal jika kita mau membuka beberapa referensi atau beberapa berita bahwa tantangan era digital itu sudah dimulai lama. Ya, pada saat revolusi industri 4.0 mulai dilancarkan gitu ya dari Inggris ya, dari Jerman seperti itu, sehingga
sepertinya memang ini kehendak Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, yang tadinya kita agak-agak aku bisa nggak ya gitu ya, akhirnya mau nggak mau kita akhirnya harus gitu. Kalau nggak gitu ya yang ada apa namanya, banyak ya, ya sebenarnya ini tantangan semuanya, tantangan terutama sekolah-sekolah yang di ujung ya, di daerah apa namanya perbatasan ataupun daerah terpencil, terpelosok. Ini untuk digital ini jangankan kok digital gitu ya, yang masih modul biasa aja ini masih menjadi tantangan buat beberapa guru. Nah, tantangan guru era digital ini diantaranya adalah gap generation, ya. Mungkin ini dirasakan ya, terutama saya sebagai seorang ibu atau siapapun ya, Bapak Ibu semua sebagai orang tua. Kalau dulu kita biasa ada berita itu pegang koran. Pagi-pagi bangun tidur sambil sarapan kita nanya, korannya mana nih? Gitu. Atau datang ke sekolah sambil menyiapkan RPP dan sebagainya, kita nanya, koran udah datang belum ya Bu? Seperti itu. Nah, tapi lihat di depannya, anak-anak zaman sekarang kayaknya udah nggak mengenal koran. Jadi kemarin ada anak saya dapat tugas clipping, pada bingung. Ini clippingnya ngambil dari mana ya, koran udah nggak ada, majalah udah nggak ada gitu ya, seperti itu. Kemudian juga itu contoh kecil. Kemudian yang kedua adalah pada saat anak-anak kita sudah lebih tahu sebelumnya dari apa yang kita akan sampaikan, gitu kan. Jadi inilah gap. Kalau kita nggak segera memperkecil gap itu ya, kita akan terus tertinggal dan akan dianggap Bu guru ini nih kudet katakan gitu. Termasuk gap generation ini, kalau dulu saya pernah tuh ya nyanyi yang salah satu lagunya Mama, how are you today gitu ya. Anak-anak nanya, Bu, itu Bu, apa namanya, lagu zaman kapan Bu itu, ya Allah, seperti itu kan. Kalau anak-anak sekarang kan lagunya siapa tuh? Katy Perry lah, atau siapa lagi tuh ya. Jadi sampai, Ibu kenal ini nggak? Enggak, aduh Bu, udah banget sih Ibu ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah digital literasi. Digital literasi knowledge. Jadi kita dituntut untuk bisa ini ya Bapak Ibu. Walaupun mungkin selama ini mungkin Bapak Kepala Sekolah sedikit meringankan langkah kita, bahkan ada yang protes malahnya ini kerjaan sekolah administrasi aja yang diurus, katakanlah seperti itu ya. Ternyata kita sekarang sangat-sangat dituntut untuk tahu bagaimana digital literasi itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita. Yang ke depan 10-20 tahun yang akan datang ini menjadi knowledge yang harus dimiliki oleh anak didik kita. 10-20 tahun yang akan datang, anak-anak didik kita mungkin tidak lagi menjadi para pekerja-pekerja yang datang ke kantor lagi. Ya, sekarang aja udah enggak gitu ya, apalagi nanti gitu. Katakanlah seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita nih ya, kita mulai perkecil ya, dikerdilkan intelektual transformatif kita. Para orang tua, ya mungkin banyak yang mengalami di sini, para orang tua itu lebih banyak menuntutnya, ini anak saya kok matematikanya kurang ya Pak ya, ini kok bahasa Indonesianya kok cuma segini ya Pak, bahasa Inggris aduh nggak bisa cas-cisus seperti itu ya. Padahal sebenarnya tugas kita ini bukan sekedar transfer materi, tapi ada banyak yang lain, ada value, ya kan, ada bagaimana harusnya ya tugas utama kita adalah mengajarkan bagaimana belajar, bukan bagaimana mentransfer doang materi, itu mah tugasnya komputer, tugasnya Mbah Google gitu ya. Tapi ini yang sedang terjadi sekarang. Orang tua itu mengerdilkan kita terhadap tugas kita, yaitu intelektual transformatif. Nah, yang paling penting di sini, revolusi industri 4.0. Bapak Ibu, ini sudah terjadi sekarang. Ya. Ke depan, nggak usah jauh-jauh Pak, sekarang itu berapa banyak orang yang di PHK karena banyak industri itu yang sekarang menggunakan robot. Nggak usah jauh-jauh lagi, tol katakanlah. Dulu kan ada ya iklannya si Elma Teana, kalau nggak salah ya, zaman saya muda gitu ya, kok senyumnya mana gitu ya dulu ya di tol itu. Nah sekarang udah nggak ada, ya penjaga-penjaga tol sudah nggak ada. Ya, ini sudah dimulai lama sebenarnya, dan kita para guru ini agak tergagap dengan kondisi itu sekarang. Oke, nah inilah kita. Dulu ya tumpukan buku itu menjadi suatu hal yang membuat kita pede, ya nggak sih Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah kesannya tuh datang ke kelas, masuk
ke kelas buku kita itu dengan jibunan gitu ya, kita bawa gini, pada saat anak bertanya itu langsung ngambil buku, oh ya nak, ya buka halaman sekian ini sekian, seperti itu. Tapi kondisi yang ada sekarang adalah semua buku itu hanya bisa berada ataupun sekarang sudah pada kondisi terdigitalisasi. Kita tinggal bawa HP kita nih ya, kita tinggal bawa gadget kita kemanapun kita berada, naik angkot, naik kereta, bahkan jalan kaki. Banyak sekarang orang-orang jalan kaki sambil memegang HP ya, bukan hanya sekedar mau chatting sama teman, tapi mereka ternyata baca koran dan sebagainya. Nah itulah ya. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, ini yang akan kita pelajari bersama. Sebelum kita akan belajar tentang e-modul, alangkah lebih baiknya kita paham dulu. E-modul itu kan dari bahasa E dan modul ya. E itu adalah elektronik, B itu modul, M-nya modul ya, modul biasa. Mungkin udah banyak yang familiar dengan bahasa modul atau istilah modul seperti itu. Nah, apa sih modul gitu? Dari berbagai narasumber, dari berbagai pakar menyatakan bahwa modul itu banyak ya. Ada dari kalau dulu zaman kita kuliah ya, sangat kental dengan referensi para pakar ya. Ada Smaldino, ada Prof. Tepu ya, dosen atau guru besar almarhum di UNJ dan lain sebagainya. Bahwa pada dasarnya modul adalah bahan belajar yang dirancang secara sistematis, terarah, dan terukur untuk mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum untuk pembelajaran konvensional dan mandiri. Ya, jadi ini dirancang. Ya, siapa yang merancang? Kita. Kita yang akan melaksanakan pembelajaran. Kita yang akan mengajak ataupun membawa anak didik kita ini di pembelajaran tersebut. Ya, dirancang secara apa? Sistematis, terarah, dan terukur. Ya, secara step by step, dari mulai ringan, mungkin konsep dulu, kemudian ada karakteristik, tujuan, dan sebagainya, sampai pada akhir. Terarah, terukur. Kenapa? Karena di situ harusnya ada latihan yang menunjukkan bahwa modul ini sudah terserap atau belum oleh anak didik kita. Ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum. Kita sangat enak ya, di negara kita, Kemendiknas atau Kemendikbud sudah memberikan kurikulum gitu ya, sehingga kita tinggal mengambil mana yang akan kita butuhkan, kita tinggal mengembangkannya untuk menjadi sumber belajar buat peserta didik kita. Untuk pembelajaran konvensional dan mandiri ya, jadi pembelajaran kita atau modul kita itu bisa dilakukan atau bisa dipakai secara konvensional, jadi dalam kelas secara offline, secara tatap muka, ataupun secara mandiri ya, memang akan ada bedanya. Bagaimana modul yang konvensional dan modul yang untuk mandiri, ya seperti itu. Dan kita perlu pahami bahwa modul ini adalah bagian daripada sumber belajar. Sumber belajar itu menurut pakarnya juga ada 6 ya, ada pesan. Ya, pesan itu masuk di dalamnya adalah materi atau konten yang akan kita berikan. Ya, ada manusia, kita sebagai seorang guru, ada teknik, bahan, alat, dan lingkungan. Nah, modul ini masuk ke dalam bahan, yaitu sesuatu yang akan kita gunakan untuk kita ajarkan kepada peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, fungsi modul. Sebenarnya buat apa sih modul gitu ya? Modul ini yang tadi kita bilang bahwa dia bagian dari sumber belajar yang masuk di dalam bahan, ya. Di situ ada fungsinya untuk kebutuhan belajar mandiri. Ya. Kemudian ada kesiapan penyaji dan peserta. Kemudian KBM lebih terarah dan sistematis. Kemudian tuntutan tipe belajar. Kebutuhan belajar mandiri. Jadi pada saat sekarang nih Bapak Ibu mungkin sudah merasakan buat siswa didiknya yang melakukan SFH ya, pada saat mereka hanya sekedar mendengarkan atau mendapatkan tugas dari kelas atau dari Bapak Ibu lewat WA mungkin atau lewat Zoom seperti itu. Kemudian ada, walaupun sudah ada video pembelajarannya, mungkin juga sudah ada PPT yang diberikan pada saat Zoom seperti itu, sepertinya anak didik kita itu tetap butuh adanya semacam panduan. Ya, semacam panduan. Kalau bagi Bapak Ibu yang suka
memasak gitu ya, tetap butuh resep, walaupun udah pakar banget itu tetap butuh resep. Ada kalanya kita lupa, atau ada kalanya kita perlu mengembangkan nih, tadinya ini rasanya asin, oh saya mau bikin yang manis gitu ya, tetap pakai dasar dari resep yang tadi ya. Nah itu kebutuhan mandiri. Kemudian kesiapan penyaji dan peserta ini sama kayak RPP aja Bapak Ibu ya. Jadi pada saat kita siap dengan adanya modul, minimal kita bisa ngebuka kira-kira nanti akan kita ajarkan apa sih, oh materinya ini, seperti itu. Gitu. Jadi begitu juga dengan para trainer ya, para pengisi pelatihan ya. Modul ini menjadi sebuah menunjukkan kesiapan dari penyaji, ya kesiapan dari guru. Kemudian KBM lebih terarah di sistematis, sudah paham insya Allah tuntutan tipe belajar. Nah Bapak Ibu pasti paham bahwa tipe belajar anak didik kita itu macam-macam ya. Ada auditory, ada visual, verbal, dan kinestetik gitu. Nah ini modul ini untuk memfasilitasi anak didik kita yang visual, ya anak didik kita yang verbal, yang suka sekali coret-mencoret, suka sekali untuk menulis ya seperti itu, dan membaca jelas ya literasi gitu. Nah ini memberikan fasilitas untuk ke sana. Kemudian karakteristik. Harapannya modul yang kita susun, modul yang akan kita kembangkan ini mempunyai beberapa karakteristik tersebut, yaitu yang pertama self-instructional. Dia mampu untuk diajak sebagai panduan belajar mandiri, ya, mampu membelajarkan dirinya sendiri. Jadi pada saat kita mempelajari siswa misalnya, nah silakan buka halaman sekian, tuh anak langsung buka thread halaman sekian, kemudian dia ditanya apa isinya atau apa yang akan kita pelajari hari ini, minimal dia bisa ngejawab. Itulah self instructional ya. Begitu juga pada saat di rumah ya, pada saat di rumah anak-anak oke nak, nanti kita akan belajar bab ini, itu anak-anak udah ngebuka sendiri, udah baca sendiri, udah bisa menyerap sendiri ya, kita tinggal menarik aja. Kita tinggal cari feedbacknya aja atau cari rangkumannya aja, kasih tugas aja seperti itu. Ya. Kemudian self-contained atau utuh. Ya. Harapannya modul kita ini adalah seluruh isinya adalah seluruh materi pembelajaran di satu unit kompetensi utuh. Ya, tidak terpecah-pecah, misalnya satu tentang ini, satu tentang bab ini, satu tentang bab itu, seperti utuh gitu. Walaupun nanti pada pelaksanaannya kita akan menyusun sub modul gitu ya, modul sub kompetensi. Tapi minimal yang akan kita berikan dalam satu sub kompetensi itu tuh utuh gitu. Kemudian stand alone atau berdiri sendiri. Jadi modul ini dikembangkan tidak tergantung pada media lain, ya tidak harus digunakan bersama-sama media lain. Harapannya sih seperti itu, ya. Walaupun nanti misalnya kayaknya udah butuh ini deh video, butuh apalagi ya PPT seperti itu ya silahkan gitu. Tapi minimal dengan kita memberikan modul itu sudah separuh melengkapi apa yang mereka butuhkan. Gitu. Kemudian adaptif. Adaptif ini menyesuaikan. Nah ini yang menjadi tugas berat Bapak Ibu ya. Ada kalanya sekarang kita Bu Mirda, suaranya di unmute. Bu Mirda, Bu Mida, di unmute Bu Mida. Bu Mida minta tolong mic-nya di mute dulu. Oh, ya. Dari tadi ya Bu? Enggak, barusan. Oh, astagfirullah. Oke. Kaget saya. Kepencet ya tadi ya. Oke. Ya, kita nyampe sini ya. Sebentar. Ya, kita nyampe sini tadi kita sampai ke karakteristik modul yang adaptif. Harapannya modul kita ini menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang saat ini gitu ya. Kemudian fleksibel juga digunakan oleh peserta didik kita. Lebih khususnya sih sesuai dengan apa yang akan kita berikan dan apa yang akan kita hadapi gitu. Kemudian yang kelima,
user friendly ya, akrab dengan pemakainya. Nah, inilah diferensiasi yang harusnya kita miliki masing-masing. Kenapa kita punya kewajiban untuk menyusun modul sendiri? Di sini letaknya bahwa setiap peserta didik kita memiliki apa ya bahasanya teh apa ya, kearifan lokal ya bahasanya mungkin ya, kearifan lokal masing-masing di setiap daerah itu mungkin mengambil modul dari daerah lain belum tentu itu sama atau pas atau cocok ya seperti itu, sehingga harapannya kita bisa menyusun sesuai dengan karakteristik daerah kita masing-masing, karakteristik peserta didik kita masing-masing. Bahkan setiap tahun, setiap tahun ajaran baru itu bisa jadi karakteristik peserta didiknya itu berbeda gitu. Oke, nah tujuan modul tadi sudah sedikit saya singgung ya. Pertama, modul itu bisa mempermudah penguasaan kompetensi ya. Mereka buat beberapa siswa ya, mungkin pengalaman saya pribadi, saya lebih suka membaca dulu ya materi yang akan diajarkan Bapak Ibu guru besok pagi gitu ya. Saya baca dulu besok ini materi yang minimal, kalau pada saat Bapak Ibu guru itu menyampaikan itu sudah ada. Karena mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah mempelajari tentang psikologi pendidikan ya. Otak kita ini sebenarnya kayak spons gitu kan. Pada saat sudah ada pernah melintas sebuah memori, maka dengan mudah itu akan apa yang akan disampaikan Bapak Ibu guru itu nancep gitu, semakin menancap gitu. Awalnya mungkin di permukaan, itu akan semakin dalam. Nah, inilah fungsinya modul. Pada saat anak-anak itu mulai membaca dulu bukunya, ya, mempelajari dulu, maka pada saat kita menerangkan atau pada saat kita culik sedikit atau kita ulik sedikit, itu mereka sudah twing gitu kan, seperti itu. Kemudian evaluasi mandiri. Ya, ini juga beberapa siswa yang punya rasa ingin tahu yang tinggi, punya gairah belajar yang luar biasa. Mereka ini akan menguji dirinya sendiri. Nah, harapannya modul itu memfasilitasi ke arah sana. Kemudian untuk guru dan trainer ini menjadi acuan dalam menyajikan, ya. Jadi kita sepanjang jalan, kita bersibuk-sibuk ria di awal tahun ajaran atau di awal semester, untuk apa? Untuk meringankan beban kita di sepanjang jalan. Ya, kita udah punya acuan, udah punya RPP, gitu kan, udah punya program semester, udah punya modul bikinan kita sendiri, gitu ya. Insya Allah itu lebih meringankan. Kita tinggal mencari misalnya media ataupun mencari tambahan-tambahan yang lain yang sifatnya adalah sebagai pembantu saja. Kemudian buat masyarakat umum, modul ini untuk kelangsungan dan penyebaran pengetahuan. Ya, jangan pernah berpikir bahwa sudahlah, kan sudah banyak pakarnya yang bikin buku, yang bikin modul, ya itu aja lah. Sampai kapan gitu. Nah, ini juga bagi saya pribadi gitu, insya Allah buat para muslim, buku atau modul ini menjadi amal jariah ya, yang akan mengalir terus pahalanya sampai kita bahkan mati sekalipun ya. Tapi jelek Bu, nggak masalah, toh tetap akan ada yang make gitu. Nah, harapannya buku ini akan terus mengembang. Makanya bahasa saya di judul tadi adalah pengembangan modul. Kenapa? Harapannya tidak sampai di sini saja. Udah sampai nih, alhamdulillah sudah jadi nih modul saya. Nah, harapannya tahun depan ada revisi lagi, ada yang perlu diperbaiki lagi ya, seperti itu. Kemudian mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera. Saya ingat sekali dulu membayangkan Jakarta, kan saya anak daerah ya, saya dari Tuban, Jawa Timur, termasuk jalur Pantura, membayangkan Monas tuh kayak apa ya, ada emas di atas sana gitu kan. Nah, itu begitu ada fotonya kita bawa itu ke media ya, ke modul kita gitu, itu memberikan sebuah informasi yang luar biasa untuk anak kita ya, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera. Nah, Bapak Ibu, macam-macam atau jenis modul yang bisa kita kita pakai dalam pembelajaran kita ya, berdasarkan cara pengembangannya ada 3 ya, adaptasi, kompilasi, dan menulis sendiri. Adaptasi adalah yang biasa kita pakai selama ini, mungkin ya, itu saya ya. Mengambil dari buku-buku yang sudah ada, yang banyak dijual bebas, atau mungkin buat para guru SD, BSE ya, itu sudah disiapkan luar biasa ya, pemerintah kita baik sekali menyiapkan bukunya juga, ya itu yang kita pakai.
Kalau dulu zaman mungkin ada yang kurang, Bu, ini kurang, ini bukunya perlu pengayaan. Nah, ini akhirnya kan kita mencari lagi di luar, kita mencari hunting lagi, browsing lagi gitu. Nah, itu mengambil buku yang udah jadi, itu adaptasi. Kemudian kompilasi. Nah, ini beberapa sekolah yang mungkin menganggap bahwa ini kalau satu buku ada yang nggak cocok nih dengan saya di bagian bab ini, tapi saya cocok bab ini. Saya ngambilnya bab ini gitu. Nah, akhirnya yang kita lakukan adalah mengkompilasi, mengambil mana yang kita butuhkan, yang sesuai dengan pembelajaran kita, semakin dalam. Ada yang beberapa bab itu cuman permukaannya aja gitu ya, nggak sampai mendalam pembahasannya, pengayaannya kurang kayak gitu. Akhirnya kita ngambil dari penerbit yang lain gitu ya, dari referensi yang lain. Nah, kita menciptakan modul kompilasi. Nah, yang paling keren ya menulis sendiri ya Bapak Ibu. Semoga kita termasuk orang-orang yang luar biasa di sini. Menulis sendiri ya, modul yang sesuai dengan apa yang kita amati, terutama untuk Bapak Ibu walaupun yang mungkin baru ya, baru 5 tahun, baru 10 tahun gitu ya, pasti sudah banyak sekali pengalamannya. Dan jangan ragu buat yang baru masuk mengajar katakanlah tahun pertama gitu ya. Toh pun kita yang para sarjana pasti udah pernah dong bikin tesis ya, minimal itu ya, kenapa tidak kita bikin juga untuk pembelajaran kita, untuk peserta didik kita. Nah, kemudian berdasarkan peruntukannya ada modul satuan pelajaran ya. Ada satuan pelajaran itu misalnya per bab gitu ya, per subbab seperti itu. Kemudian mata pelajaran atau mata kuliah. Kemudian mata pelatihan, ada modul praktikum, ya masing-masing punya ciri khas masing-masing gitu. Kemudian berdasarkan penyajiannya, ada modul cetak dan modul elektronik atau digital gitu. Kedua-duanya ini punya awalan yang sama, punya tahapan yang sama. Mungkin kalau elektronik ini lebih selangkah lagi lebih maju gitu. Bagaimana dia menyajikan yang cetak ini tanpa dalam bentuk kertas. Oke, nah kita menuju ke pembahasan intinya tentang kalau ini mungkin secara offline kita bisa workshop kan ya, langsung praktek begitu. Model dan pengembangan modul ya. Ini saya menggunakan, sebenarnya banyak sekali pakar-pakar yang membahas ini tentang modul. Model-modelnya pun juga macam-macam, ada EDIC, ada Azure, ada CAM, dan segalanya. Nah, saya lebih nyaman memakai salah satu pengembangannya profesor di UNJ, Profesor Atwi, memakai desain instruksional modern, dimulai dari merumuskan tujuan pelatihan atau pembelajaran, ya, goalnya apa yang akan kita capai, ya. Sebenarnya kalau yang ini, kenapa kita harus memulai dari goal? Ini menjadi apa ya? Kalau dalam kehidupan kita, misalnya kita mau ke pasar, ya, maka kita akan tahu kita lewat mana dulu, lewat jalan belok kanan apa belok kiri. Kira-kira kalau pakai Google Map itu berapa menit lebih lama, berapa menit lebih cepat, seperti itu. Kita mulai dari goalnya dulu. Bahkan dalam hidup kita pun, kalau kita mau melakukan sebuah amalan, yakin kita akan mulai dari goalnya dulu. Kalau saya mau menikah tahun sekian atau umur sekian, maka yang harus saya lakukan adalah A, B, C, D, E, Z, seperti itu. Ya, kita mulai dari tujuan dulu, tujuan pembelajaran. Oke, berikutnya ada 2 panah di sini. 2 panah ini yang pertama melakukan analisis instruksional dan melakukan menentukan perilaku awal. Yang pertama melakukan ini dua-duanya bisa dilakukan secara bersamaan, ya, melakukan analisis instruksional. Ya, biasanya kita dari kurikulum yang sudah kita miliki, kemudian kita pecah lagi nih. Misal nih ya, saya dulu di Anahel terakhir itu mengajar IPA. Misalnya saya mau mempelajari tentang sistem gerak. Nah, dari sistem gerak itu saya pecah lagi tuh sistem gerak. Paling atas saya tulis, siswa mampu memahami tentang sistem gerak pada manusia. Kemudian saya turunkan ke bawah. Ya, apa aja sih yang harus kita pelajari tentang sistem gerak? Ya, tentang konsepnya, sistem gerak itu apa? Sistem gerak itu organnya apa? Kemudian masing-masing organ itu punya fungsi apa? Kemudian penyakitnya apa? Nah, seperti itu. Ya, tulis saja dulu. Ya, analisis. Ya, tulis.
Berikutnya, bentuk analisis itu adalah melakukan semacam menata puzzle. Ya, kira-kira yang mau saya letakkan paling awal, yang akan saya ajarkan paling awal itu yang mana? Nah, kayak menyusun puzzle gitu Bapak Ibu ya, taruh di bawah. Kemudian atasnya berikutnya apa lagi. Kemudian panah. Panah ini juga berpengaruh kalau dalam pembelajaran di teknologi pendidikan ataupun di ilmu pendidikan pasti paham ada prosedural, ada hierarki seperti itu. Apakah materi ini bisa saya ajarkan bersamaan? Apakah materi yang ini sama ini itu saya harus ajarkan ada syaratnya, harus yang ini dulu baru ini. Nah, itu namanya analisis ya. Kemudian terus sampai ke atas sampai pada kita menuju goal ini. Itu. Dan menentukan perilaku awal. Ya, ini penting, saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan semua. Anak didik saya ini kira-kira sudah paham belum ya sama sistem gerak? Kira-kira jika saya kasih pretest, dia mampunya sampai di mana? Nah, ini penting untuk kita berikan gambaran. Walaupun nanti tetap kita masukkan di dalam modul kita misalnya, tapi kita bisa sambil jalan di proses pembelajaran, kita bisa skip-skip seperti itu. Kemudian dari dua ini lanjut ke merumuskan TIK, KD, dan indikator. Ya, untuk apa? Untuk lebih mengarahkan lagi. Biasanya kalau di kependidikan juga ada yang rumus ABC itu ya Bapak Ibu, audience, behavior, change-nya condition dan degree ya. Mungkin ini nanti kita bisa bikin lagi yang pelatihan yang lain tentang desain instruksional, tapi minimal KD dan indikator pasti sudah familiar ya. KD-nya apa saja kita susun. Berikutnya ke menyusun GBIM dan JP. GBIM itu garis besar instruksional modul, dan JP-nya adalah jabaran P-nya ini, lupa saya ya. Kemudian berikutnya mengumpulkan bahan pustaka. Ini perlu Bapak Ibu, kita bukan manusia super, ataupun kita nggak ingin, nah ini yang bahaya, kita nggak ingin dianggap sebagai plagiat. Ya, kita perlu untuk, kita nggak masalah loh, misalnya, Bu, saya ini lulusan ekonomi S1-nya, ternyata saya disuruh ngajar matematika. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Yang penting pada saat penyusunan modul, kita boleh ngintip-ngintip ke browsing ke internet, tapi jangan lupa kalau kita mengambil, gitu ya, kita perlu menyelipkan ataupun menyampaikan bahan mustakanya, selipkan sumbernya. Termasuk tadi, jika kita mau melakukan atau membuat modul kompilasi, jangan lupa ya, pada saat kita mengcopy katakanlah buku atau bagian bab yang kita butuhkan, jangan lupa mengcopy bagian depan dari buku tersebut. Untuk apa? Menunjukkan bahwa buku ini kita ambil dari buku si A, buku si B. Ya, kemudian satu lagi di halaman kedua dari buku, di situ ada tentang penerbit, tahun penerbit dan sebagainya. Itu perlu ya untuk menunjukkan bahwa kita sedang kompilasi, bukan mengambil hasil karya orang lain, bukan mencuri hasil karya orang lain ya, seperti itu. Kemudian bersamaan dengan itu kita menentukan format modul ya. Nanti setelah ini akan saya sampaikan tentang format modul ya. Bagaimana format ini dipengaruhi oleh peruntukan dari modul tersebut ya. Itu berikutnya dua panah nyambung menjadi menulis modul. Jangan lupa melakukan setelah modul dapat, setelah modul jadi, jangan merasa bangga dulu. Kenapa? Karena modul kita ini masih kasar. Istilahnya gitu, masih perlu diayak, masih perlu diperhalus, mungkin kata-katanya seadanya, ya seperti itu. Maka perlu dilakukan evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini apa? Ada validitas di sana. Mungkin Bapak Ibu yang S1-nya pendidikan dan di sana mengambil skripsi ataupun tesisnya itu tentang pengembangan modul pasti paham ya, di sana ada yang namanya validitas atau meminta pendapat pakar. Ya, minimal ada pakar bahasa, pakar konten, dan pakar desain yang kita perlu tanya. Aduh Bu, ribet amat sih gitu ya. Nggak masalah ya Bapak Ibu, itu adalah ke depan ya, jauh ke depan kalau kita ingin menghasilkan modul yang
publish ya sampai keluar, nah itu perlu ke sana. Tapi kalau mungkin sekedar Bu sementara untuk anak didik saya sendiri nggak masalah. Minimal pada saat Bapak Ibu menyampaikan itu atau sudah jadi itu minimal ke teman sejawat, aku habis bikin ini loh, tolong dong dibaca-baca, aku kasih masukan. Nah itu perlu kepada pimpinan Bapak Ibu mungkin. Dan yang terpenting ke objek yang akan kita laksanakan modul itu atau kita pakai modul itu, yaitu ke peserta didik kita. Nah ini perlu ya, kita perlu untuk meminta pendapat mereka. Ini ada namanya tes ya. Ada sesuatu? Tidak, lanjut aja Bu, tidak ada. Baik. Ya, jadi evaluasi formatif ke arah sana ya, untuk bisa jangan sampai apa yang kita bikin itu malah membuat bingung peserta didik kita. Yang kita bikin ini untuk diri kita, untuk peserta didik kita atau untuk peserta pelatihan kita gitu ya. Nah, itu gunanya evaluasi formatif. Oke. Berikutnya ke sistematika modul. Apa sih isinya modul ya? Ada bagian awal, ada bagian inti, ada bagian akhir. Ya, isinya dari awal itu ada informasi umum, ya. Kemudian semacam latar belakang gitulah ya. Permasalahan apa yang kita hadapi hingga kita perlu untuk melakukan pembuatan atau pengembangan modul tersebut gitu. Terus kegunaannya untuk siapa? Nah, ini perlu kita tuliskan. Tujuannya apa? Keterkaitan buku, misalnya buku ini sebenarnya adalah sambungan dari modul sebelumnya dan sebagainya gitu. Kemudian susunan, kemudian ada daftar isi dan sebagainya. Petunjuk, nah petunjuk ini perlu terutama ya mungkin Bapak Ibu pernah melihat ini di buku BSE, di sana ada petunjuk untuk guru, petunjuk untuk siswa gitu ya, mungkin bahkan petunjuk untuk orang tua gitu. Kemudian ini ideal sekali gitu ya. Kemudian yang inti, nah ini adalah kalau di silabus kita ya di proses pembelajarannya itu ada pendahuluan ya, persepsi istilahnya gitu ya di sini. Kemudian ada kegiatan belajar, ada uraian materi, contoh non-contoh, kemudian ada latihan. Nah, kita benar-benar kayak kita mengajar dalam kelas, kemudian kita tuangkan itu ke dalam modul ya. Seperti itu. Ada rangkuman, ya, ada tes formatif gitu. Mungkin kalau dilihat di buku BSE itu ada latihan di tengah-tengah materi, ya. Nah, tes formatifnya itu ada ABC yang di belakang, ada pilihan gandanya itu, ya, tes uji kompetensi seperti itu. Dan di akhir ada daftar pustaka. Nah, mungkin ini yang antara mungkin di buku BSE kurang jelas ya. Di belakang belum ada daftar pustaka. Ini mungkin untuk yang sekolah-sekolah tingkat atas kali ya, tapi nggak ada salahnya kita melakukan ini ya, ada daftar pustaka, ada glosarium, ada tes sumatifnya, ada lampiran lainnya. Ini terutama untuk para trainer ya, idealnya seperti ini ya, itu. Nah, mari kita lihat satu persatu, ada banyak contoh format modul ya. Ada kegiatan belajar pendahuluan, daftar isi, kegiatan belajar 1, pokok bahasan, dan seterusnya. Masing-masing sama. Nah, ya. Ini untuk mata pelajaran. Ya. Masing-masing pokok bahasan, ada subpokok bahasan, latihan, rangkuman, tes formatif. Ya. Maaf Bu Mida, speakernya di-unmute Mida, lagi. speakernya mati lagi. Di mute dulu Bu Mida, maaf. Ya. Nah, itu mungkin ini ya, mute all ya. Oke, lanjut ya. Jadi di setiap modul bisa kita bikin dalam bentuk satu modul untuk 1 semester ataupun 1 modul untuk 1 tahun ya, tergantung terserah mau baiknya bagaimana gitu. Di modul pelatihan juga demikian, karena di modul pelatihan itu bahkan malah sebagian besar memakai banyak modul ya berdasarkan bahasan yang pokok bahasan yang kita akan sampaikan. Misalnya dalam pelatihan, di situ ada pelatihan
Be Smart Teacher. Nah, Be Smart Teacher itu kan judul besarnya. Nah, di situ isinya apa aja? Oh, mungkin tentang pembuatan modul, pembuatan media, kemudian tentang desain instruksional, tentang segala macam. Itu masing-masing bisa satu modul sendiri gitu. Jadi modul itu bisa dipecah-pecah untuk mendapatkan satu goal khusus, yaitu judul dari pelatihan ataupun pembelajaran kita. Nah, di praktikum lain lagi ya, ada langkah-langkahnya lebih ke kinestetik gitu ya, langkah-langkah mengerjakan sesuatu. Kemudian ada indikator keberhasilannya, ya, rangkuman dan sebagainya. Nah, beberapa tips tata aturan penulisan modul. Bahasa, ingat Bapak Ibu, bahasa yang kita gunakan untuk menulis skripsi, bahasa yang kita gunakan untuk tesis, tentu akan berbeda dengan bahasa yang akan kita sampaikan atau kita tuangkan di dalam modul untuk anak TK misalnya, untuk anak SD, untuk anak SMP atau anak SMA. Gitu. Ini perlu kita ini kan bersama. Makanya ada kenapa seorang guru itu perlu ya memahami psikologi pendidikan. Ya, untuk apa? Untuk bisa memahami seberapa penting ya penggunaan bahasa yang akan kita sampaikan baik secara lisan maupun kita tuangkan dalam tulisan agar bisa dipahami oleh peserta didik kita ya. Kemudian menggunakan bahasa baku, jelas ya. Masa menyusun modul pakai bahasa ini ya, bahasa akrab kita gitu ya, lu gue gitu kan, nggak mungkin ya. Kemudian menarik, mudah dipahami dan merangsang rasa ingin tahu. Nah, ini kita kayak membuat modul itu kayak kita bercerita. Coba bayangin Bapak Ibu pasti sempat nggak sih bertanya kenapa kita atau anak didik kita tuh menyelesaikan novel yang setebal ini itu bisa satu malam gitu. Beda dengan buku yang akan kita berikan kepada mereka, mau setebal gini pun kalau kurang menarik ya nggak akan selesai sampai 1 bulan 1 semester gitu. Nah, ini tantangan kita bersama ya, bagaimana membuat buku itu menarik ya, mudah dipahami dan merangsang rasa ingin tahu. Ya, contoh konkret kenapa buku-buku untuk anak peserta didik yang PAUD ya, banyak gambar ya, banyak warna-warni. Nah, itu perlu ya memahami ke arah sana. Kemudian urutan sajiannya logis. Ya, ini pentingnya kenapa kita bikin analisis instruksional tadi. Ya, ada urutan, ada step by step-nya. Ya, jadi ada ini ada yang raise hand, apakah mau sekarang ataupun nanti panitia atau moderator? Lanjut dulu, Bu. Lanjut dulu, Bu. Oke, baik. Ya, jadi urutannya sajiannya logis. Buat anak didik kita terutama matematika. Matematika itu dimulai dari sesuatu yang nyata. Ya. Jangan tiba-tiba langsung dikasih PR, oke, pecahan gitu. Pasti akan bingung, apalagi zaman sekarang ya yang pada SFH semuanya ya. Orang tua pada puyeng, kenapa mereka sebenarnya minta untuk segera masuk sekolah itu karena kesetresan yang mereka alami ya Bapak Ibu, mohon dipahami. Saya sebagai orang tua itu ngerasakan sendiri gitu ya. Ya alhamdulillah kalau mungkin yang para guru-guru bisa lah mengajari anak didiknya yang masih SD, SMP gitu ya, SMA, kalau udah kuliah ya beda lagi ya. Nah ini yang perlu kita pahami bahwa urutan sajian logis itu sangat penting. Gitu. Sehingga anak didik kita itu benar-benar mampu secara mandiri mempelajari buku kita ataupun modul kita itu bisa mandiri. Gitu. Kemudian komunikatif dan dialogis. Ya, jadi kita seakan-akan kita itu tampil di dalam modul kita. Ya, kita menyampaikan seperti kita menguraikan di depan kelas di buku kita itu. Gitu. Walaupun sekali lagi bahasanya tetap baku ya, menggunakan bahasa yang baik dan benar ya, seperti itu. Oke. Nah, beberapa tips ya tata aturan yang lain yaitu tentang nah ini tadi ya pustaka, petikan atau kutipan tolong ditulis sumbernya. Ngambil gambar boleh ya, tulis sumbernya, sumber dari mana seperti itu ya. Kemudian penomoran jika modulnya itu satu kesatuan. Jika kita tadi bikin pelatihan kemudian ada sekian modul, maka penomorannya jelas biar paham bahwa oke, saya harus mempelajari modul 1 dulu, kemudian modul 2, modul 3 dan seterusnya ya. Tuh. Kemudian harapannya sih dilengkapi gambar ilustrasi, audio atau video untuk memperjelas uraian. Ya, walaupun ini misalnya nanti ini tidak bisa
katakanlah bukunya diklik gitu nggak bisa muncul audio atau video, minimal ada linknya yang bisa diketik oleh anak didik kita itu untuk bisa menunjukkan audio atau video yang kita maksud. Nah, ini kita akan sampai ke e-modul. Nah, sebelum ke e-modul mungkin bisa ya saya dapat feedback dari teman-teman atau mau langsung sampai akhir ke e-modul, Bu Irma? Oke, mungkin ini kita anggap sesi pertama ya. Kita ada 1 atau 2 orang dulu yang mau bertanya. Jadi biar kita paham apakah Bapak Ibu yang ada di sini paham yang dimaksud oleh Ibu Mida. Oke, tadi ada yang raise hand, Ibu Farhana. Ibu Farhana. Ya, silakan Ibu Farhana. Maaf tadi. Oh ya, Ibu atau Ya. Bapak ya, maaf Pak. Bapak Farhana Fadila. Ya, silakan Ya. Pak. Ya. Itu mohon maaf tadi saya itu jadi saya itu nggak bermaksud raise hand. Oke. Ya. Kalau begitu langsung lower hand aja ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf. Iya, kalau begitu, apakah ada Bapak Ibu? Tidak ada. Atau pertanyaannya dari saya ya? Enggak. Mungkin saya juga dengan peserta lain karena baru mendengar e-modul ya. Mau saya tanyakan ini Bu Mida. Setelah saya ikutin dari awal, apakah ini seperti buku pelajaran atau LKS atau apa gitu, cuma bentuknya digital gitu ya Bu? Oke, bagus sekali. Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Irma. Jadi sebenarnya segala bentuk maupun elektronik yang kita pakai ya untuk menyampaikan konten atau materi kepada anak didik kita itu namanya buku atau modul gitu. Cuman ya ada bedanya lagi. Modul ini lebih spesifik bahwa itu fokus untuk sesuatu hal, fokus untuk satu tujuan tertentu gitu. Kalau buku kan kayaknya lebih luas tuh Bu ya. Ada buku cerita, ada buku novel, ada buku seperti itu. Nah, apa bedanya dengan LKS lagi? Sama sebenarnya, cuman mungkin kalau LKS ini bagian dari modul juga ini ya. LKS lebih banyak ke lembar kerja kegiatan lembar kerja siswanya gitu ya, latihan-latihan seperti itu. Nah, kalau harapannya ya kita perlu bertanya nih kepada siswa didik kita ataupun perlu bertanya minimal kepada diri kita gitu ya. Apakah yang kita sajikan baik itu dalam bentuk buku, modul yang kita bikin ataupun LKS itu tadi sudah bisa menjadikan anak didik kita itu minimal mandiri gitu ya, mandiri dengan paham dengan apa yang misalnya kita nggak masuk, mereka sudah paham dengan apa yang dikerjakan itu atau apa yang dia hadapi itu gitu. Kalau bahasa modulnya bisa apa saja, baik buku, LKS atau kompilasi itu tadi bisa kita sulap dengan ilmu itu tadi bisa berbentuk menjadi e-modul gitu. Tapi kalau dalam pengertian saya pribadi bahwa modul itu sifatnya spesifik khusus untuk apa yang kita harapkan dari yang akan kita kerjakan gitu. Ya, misalnya judulnya modul IPA kelas 8 semester sekian. Spesifik sekali. Untuk siapa? Kelas 8. Gitu. Semester berapa? Kelas ini. Dan itu apalagi untuk kita pribadi yang kita bikin untuk anak didik kita saat itu. Jadi memang spesifik sekali. Itu modul. Nah, kalau kembali lagi saya tegaskan lagi, untuk menjadi elektronik modulnya itu bisa apa saja, bisa gambar yang sudah kita bikin, bisa bisa LKS itu tadi ya, bisa apapun bisa e-modulkan sesuai kebutuhan yang diharapkan atau yang kita inginkan untuk dibaca ataupun dikerjakan oleh anak didik kita. Nah, insya Allah seperti itu Bu Irma. Oke, terima kasih Ibu Mida. Mungkin supaya lebih paham lagi, silakan Ibu Mida melanjutkan pemaparannya. Baik.
Oke, kita sampai di e-modul ya, Bapak Ibu. Sebagaimana yang barusan saya sampaikan bahwa e-modul itu adalah modul yang disajikan secara elektronik atau digital, ya. Dikemas dengan pilihan format file yang sesuai dengan alat yang digunakan. Mungkin Bapak Ibu pernah nggak sih ngebayangin bahwa buat apa sih susah-susah bikin e-modul itu tadi gitu, ya. Pada dasarnya semakin ke sini oleh revolusi industri 4.0 itu tadi, kita itu dibikin bagaimana termanjakan, ya. Hanya dengan alat yang sekecil ini, ya, kita bisa mendapatkan berita dari manapun, dari penghujung dunia sekalipun, gitu. Dengan alat sekecil ini, ya, kita bisa tetap belajar mendengarkan Bapak Ibu guru yang dari sekolah. Kemarin ada PR ya, mana yang bisa saya buka? Bayangin kalau misalnya nih kita itu mau pindahan, ya, pindahan, kemudian kita mau ujian. Nah, berapa buku yang harus kita bawa? Padahal jika kita bisa simpelkan itu semua ada di sini, ya. Apalagi kalau yang punya mungkin siswanya yang udah tingkat atas, katakanlah udah tersimpan semuanya di drive gitu kan. Google Drive, kemudian di email ya, seperti itu lebih mudah lagi gitu. Tinggal klik gitu ya, sudahkah kebuka semuanya. Gitu. Ya itulah manfaat e-modul, harapannya ke sana. Dan ini menjadi tantangan buat kita. Kenapa? Yang akan kita hadapi, yang akan kita didik ras orang-orang calon orang yang akan hidup di masanya nanti. Ya, yang bisa jadi mereka itu pilihan lapangan kerjanya sudah tidak seperti yang sekarang. Gitu. Nah, bagaimana kita menyiapkan ke sana? Minimal kita sebagai guru menyiapkan diri kita untuk bisa itu. Bukan berarti kita harus tahu segala hal, enggak, tapi minimal pernahlah berinteraksi seperti itu. Ya. Tuh. Macam format atau file e-modul dari yang saya bisa ambil ya di beberapa referensi, ada PDF, EPUB, HTML, dan sebagainya, kayaknya nih sesuatu hal yang ini apa ya gitu kan. Mungkin untuk beberapa Bapak Ibu guru yang mungkin dari IT atau dari informatika mungkin paham ya. Saya aja mungkin yang cuma 1, 2, 3 gitulah yang bisa paham ini gitu. Tapi minimal kita tahu bahwa format-format file yang ada di browseran kita gitu ya, di Google ataupun di yang kita terima dari orang lain itu bisa dari segala macam ini. Ya. Ini hanya sebagian kecil, bisa jadi ini setiap menit, setiap detik itu akan berkembang terus ya, berkembang terus. Gitu. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya. Gitu. Nah, tips pemilihan format. Tips pemilihan format tentunya kita harus mempertimbangkan ketersediaan perangkat. Ya. Buat Bapak Ibu yang minimal peserta didiknya itu sudah pegang HP semuanya, bisa ya menggunakan format atau e-modul ya. Tuh. Kemudian kalau buat anak TK katakanlah ya minimal orang tuanya ya punya inilah ya, gadget yang bisa untuk menangkap itu gitu. Tuh. Kemudian juga punya aplikasinya, bukan hanya sekedar punya laptop atau punya HP-nya ya, tapi juga punya aplikasinya. Beberapa perangkat yang tadi ya, yang ini perlu ada ridernya ya, yang bisa ngebaca file-file ini. Gitu. Jadi butuh ngedownload beberapa ridernya ya, Adobe kayak gitu-gitu ya, EPUB gitu. Ya, alhamdulillah untuk Windows yang baru ini saya lihat pada saat kita save as itu kita udah bisa tuh beberapa ini langsung tanpa harus mendownload perangkatnya, mendownload readernya ya. Minimal ada PDF ya, ada HTML, itu sudah mulai ada tuh di Windows ya. Tuh. Kemudian yang kedua ukuran tampilan ya, ukuran tampilan aplikasi dan e-modul.
Ya, kita jangan memaksakan diri karena aduh buaya gitu ya kita, wah aku pengen pamer nih kepada peserta didik kan mereka keren-keren, saya juga mau pamer. Ternyata ada 1, 2, 3 anak didik kita yang gadgetnya kurang compatible ke sana gitu. Nah, ini kita perlu paham ya, kita perlu memahami kondisi yang ada. Tuh, sehingga kita perlu tetap menyediakan bentuk file yang bisa dibaca ya oleh peserta didik kita. Kemudian format yang didukung secara luas, ya format yang didukung secara luas. Sepemahaman saya yakin nih Bapak Ibu mungkin yang paling sering dipakai apa nih Bapak Ibu? PDF ya? PDF Bu. Nah yang ya. paling kenal. Itu ya, jadi itu yang perlu kita pertimbangkan ya, format yang didukung secara luas oleh peserta didik kita. Jadi kayaknya udah nggak perlu harus download lagi gitu ya, ini sudah ada gitu. Oke, selanjutnya kita akan langsung melihat ya contoh ya Bapak Ibu sebentar, tahapan e-modul yang tadi saya jelaskan di awal. Iya. Nah, ini yang saya maksud tadi di awal, bahwa kita perlu merumuskan tujuan. Nah, ini karena saya adalah berkedaknya di lembaga konsultan ya, lembaga konsultan pendidikan, jadi banyak melakukan pelatihan-pelatihan. Saya pakai modul untuk pelatihan ya. Nanti Bapak Ibu bisa ganti sendiri ya, merumuskan tujuan pelatihan. Biasanya Bapak Ibu kalau pelatihan itu saya awalnya melakukan need assessment ya. Kebutuhannya seperti apa, pesertanya bagaimana, ya, kira-kira masalahnya apa, ya, gitu. Ini yang menjadi dasar saya untuk membentuk atau melakukan penyusunan atau pengembangan modul, ya. Tantangan era digital, ya, adanya SFH, membutuhkan media pembelajaran atau sumber belajar ya untuk mentransfer pesan atau konten pembelajaran dari para guru. Goalnya apa? Peserta mampu membuat video pembelajaran berbasis smartphone. Nah, ini analisis instruksional. Ini yang saya maksud panah-panah tadi. Ini pelatihan saya ya dari Proptima. Salah satunya adalah Class of videografis, smartphone videografi. Jadi kalau di pembelajaran itu berarti menciptakan atau membuat video pembelajaran ya. Dimulai dari konsep. Ini perlu tetap harus ada konsep ya, paling dasar konsep. Ya, mengerti pengertiannya, contoh non contohnya, karakteristiknya seperti apa, yang dimaksud video pembelajaran yang seperti apa, ya apakah sama dengan video-video yang ada gitu. Itu perlu disampaikan. Panahnya ke atas, artinya berikutnya setelah paham konsep adalah melakukan perancangan, ya apa aja di sana, ya. Kemudian naik lagi ke atas, ya tahap produksi. Nah dari masing-masing ini goalnya adalah ini hasilnya video pembelajaran. Ini yang saya tadi maksud adalah goal. Kita taruh dulu goalnya paling atas. Baru kita turun, kita susun puzzle-nya, mana yang lebih dulu, mana yang harus dilakukan belakangan, ya, seperti itu. Kemudian mana syaratnya, gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ke produksi dulu lah, ngerancangnya aja belum, gitu. Kira-kira jadinya sempurna atau enggak, gitu. Gitu ya. Berikutnya kompetensi dasar indikator. Nih, tadi udah dari puzzle yang tadi, dari analisis tadi, kita muncul nih kompetensinya. Indikatornya ini. Ya. Berikutnya garis besar instruksional modul. Ini namanya GBIM tadi ya. Nih. Kompetensi dasarnya, judul babnya, subbabnya ya. Kira-kira berapa persen teori, berapa persen praktek, pustakanya gitu ya. Seperti itu. Standar kompetensinya, deskripsi singkatnya seperti apa. Nah, ini deskripsi singkat bisa kita gunakan untuk penjelasan di bagian pendahuluan ataupun di awal modul. Selanjutnya jabaran materi yang tadi JM tadi ya, jabaran materi modul. Nah,
Ini kayak silabus kalau kita bikin RPP gitu ya. Nah, ini juga sudah ada latihannya. Latihannya apa aja sih? Tuh. Nah, ini yang terakhir. Dari sini baru kita tuangkan ke dalam modul. Gitu. Ini menjadi semacam ide pokok gitu ya, kalau dalam membuat kalimat paragraf gitu, isinya apa ya, pendahuluannya apa aja. Nah, baru kita istilahnya dalam tanda kutip mengarang indah gitu. Isinya pendahuluan, isinya apa, materi pengertian video pembelajaran itu apa, seret, panjang lebar gitu. Tuh. Kemudian berikutnya contoh e-modul. Sebentar. Nah, ya. Bapak Ibu, ini contoh e-modul yang sifatnya offline. Ini saja udah cukup. Ini bisa kita linknya ataupun nama filenya udah bisa kita kirim ke anak didik kita. Ya, tuh. Ini karena pelatihan, jadi ada sekian modul yang kami bikin. Modul 1, ya, pendahuluan. Tuh. Bahkan silabusnya, kalau di PSE itu ada peta konsepnya mungkin ya. Tuh, ada pendahuluannya. Ya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ada, jika kita mau masukkan video dan sebagainya, memang agak susah untuk PDF karena dia sifatnya mati. Kenapa sih Bu kok tidak memakai Word aja lebih mudah gitu? Karena Word itu bisa diotak-atik, jadi tidak permanen gitu. Ya. Harapannya pada saat kita share ini ke anak didik kita, ini sudah paten gitu. Mereka tidak bisa mengubah-ubah lagi. Nah, share link ini isinya adalah video yang bisa kita cari di internet. Gitu. Ya, ini contoh modulnya. Kemudian berikutnya kembali ke ini. Nah, jika ada Bapak Ibu di sini yang sudah biasa dengan PDF, saya pikir itu sudah cukup gitu. Ya, mungkin sifatnya saya hanya menegaskan aja bahwa PDF itu sudah dianggap sebagai bisa dianggap sebagai e-modul, ya, seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang menginginkan ya adanya tutorial bagaimana membuat e-modul. Ini contohnya punya saya ya. Dari mulai bentuk Word, ya, dari mulai bentuk Word-nya, saya bikin subkompetensi, ya, subkompetensi dari modul besar saya di IPA kelas 8, yaitu sistem gerak pada manusia, ini dari Word. Gitu. Berikutnya adalah saya coba save as, ya, save as. Kemudian, nah di save as kita masukkan, ya, kita masukkan ke dalam file ataupun folder yang kita inginkan. Berikutnya, nah di sini nih Bapak Ibu, di filenya kita kasih nama, di save as tipenya nih. Nah, tipenya mau bentuk Word atau karena kita mau PDF kan atau mau kita e-modul kan, maka yang kita pilih adalah PDF. Nah, ini bisa kita lihat ya, begitu banyak ya. Ada XPS, ya, dokumen, ada web page, ada RTF tadi, ya, Word XML, aduh, macam-macam ya. Tergantung kita mau milih yang mana. Ya, asalkan perangkat kita ada aplikasi readernya. Gitu. Udah, kemudian kita save. Jadilah ini PDF. Gitu. Nah, ini akan tersimpan di folder yang kita maksud. Pada saat kita membutuhkan untuk kita share kepada anak didik kita, kita tinggal nge-link ya. Mau kita taruh di WA ataupun di mana, kita tinggal copy nama filenya tadi. Nah, ini contoh
jika kita ingin ada online ya. Ya, salah satu yang saya pakai adalah pakai Flip HTML. Ya. Sebentar, contohnya saya contohkan sebentar. Oh, di ini. Bentar ya, Bu. Nah, bisa nggak ya? Oke, sebentar. Biasanya nggak kebaca kalau langsung dari ini saya. Nah, ini. Ya. Ada terlihat sesuatu, Bu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang bertengkorak. Ya. Iya. Nah, iya. Lucu ya, Bu? Nah. Jadi kita bisa membuat ini online ya. Jadi kalau misalnya pengen lebih keren katakanlah, atau bisa kita benar-benar amal jariah beneran ya, kita bisa upload ini di buku offline. Nah, udah cakep gitu ya, bisa buka-buka sendiri gitu. Nah, ini saya pakai Flip HTML. Ya. Jadi buku yang atau modul yang kita susun, kita bisa upload di apa istilahnya, webnya buku gitu. Ya, yang seperti ini butuh internet, butuh ada jaringan seperti itu. Nah, ini agak susahnya di sana. Dan biasanya untuk tambahan-tambahan yang lebih keren lagi berbayar. Nah, gitu. Nah, untuk yang tidak berbayar cukuplah yang seperti ini saja kalau saya. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Ini nanti ada tutorialnya sebentar. Nah, tadi kan kita sudah punya file PDF ya dari materi yang sudah kita bikin atau modul yang sudah kita bikin. Kemudian kita ke browser ya, ke browser. Kemudian kita ketik Flip HTML5 ya. Kemudian berikutnya kita coba sign in. Ya, kita coba sign in. Sign in ini mudahnya pakai Flip HTML itu kita bisa langsung sign in with Google. Ya, tentunya kita punya email masing-masing kan ya, gitu di HP kita masing-masing atau di laptop kita masing-masing. Kemudian kita bisa sign langsung with Google. Nah, kalau saya lebih suka pakai sign in yang by email, kemudian ada passwordnya ya, seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi saya memakai langsung email. Nah, berikutnya ini yang akan muncul setelah kita masuk. Ya, bagaimana kita mengupload buku kita ataupun modul kita? Kita pencet quick upload. Ya, quick upload. Nah, di sana ada tandanya upload PDF. Jadi yang bisa masuk ke sini bentuknya PDF, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, nah kita ambil nih modul yang kita inginkan. Ya, kita open. Nah, udah masuk nih, nanti akan berapa persen ini ada converting seperti itu. Kemudian kita tulis title-nya, judulnya apa, deskripsinya apa, ya, keywords atau kata kuncinya. Jika misalnya ada memanggil gitu ya, sistem gerak, nah itu akan muncul salah satunya milik kita. Kategorinya apa? Nah, biasanya karena kita guru, kita juga menyusun modul untuk pembelajaran, kita pilih education, kemudian apply. Ya, jadilah buku kita. Ya. Nah, untuk men-share linknya bagaimana? Berikutnya, sebelum ke sana, kita klik, nah ini ada tanda share. Ya, ada tanda share di atas. Ke atas kanan tuh ada tanda share. Ya, begitu kita klik yang itu, akan muncul ini. Nah, sekarang kan lagi zamannya QR ya, QR code ya. Ini bisa kita share yang ini, yang QR-nya, atau yang link-nya.
Ya, kita blok, kita copy ya. Oke, berikutnya kita tulis copy. Nah, udah selesai ya. Itu bisa langsung kita pastekan di grup WA ya dari anak didik kita. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya sampai di mana nanti kita? Oke. Ya. Jadi contoh modul tadi sudah saya contohkan masing-masing. Nah, sampai di penghujung Bu Irma, alhamdulillah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin ada beberapa speed saya yang terlalu cepat atau bagaimana, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang mau ditanyakan, kalaupun malu secara online gini bisa nge-WA, di sana ada tercantum nomor WA saya dan nomor Gmail saya. Ya, jika memang ada yang mau didiskusikan atau bahkan mau diundang ke sekolah juga saya boleh. Baik, terima kasih Bu Irma. Saya serahkan ke Bu Irma lagi. Terima kasih Bu Vida. Akhirnya terjawab kan Bapak Ibu semuanya. Dari tadi saya perhatikan semuanya memang gimana, jujur saja ya Bu, kalau mendengar bahasa baku, saya guru bahasa Inggris sudah langsung puyeng Bu. Tapi melihat hasilnya tadi seperti itu keren banget Bunda, keren banget gitu ya. Oke, ternyata Bapak Ibu guru peserta di sini juga sangat penasaran ya Bu, ini pelatihan ini kayaknya kurang banget kalau begini doang ya. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini. Pertama, apakah bisa dibuat tematik? Kalau penjelasan dari Bu Mida sih tematik maupun BP itu semuanya bisa Bapak Ibu ya. Oke. Ya, betul. Terus dari Bu Nenden nih paling heboh nih ya. Bu Nenden itu pertanyaannya 1 semester bahasa Inggris itu bisa Bu Nenden, silakan. Buat dari sekarang gitu ya. Oke. Kemudian ada tadi pertanyaan Bapak Imanuddin, ini masih jauh tadi pertanyaannya. Dalam membuat evaluasi formatif butuh berapa dananya gitu Bu? Saya pikir ada dana atau enggak ya ke sini ya Bu Mida ya? Iya. Pengalaman teman-teman yang kemarin tesisnya untuk penyusunan ataupun pengembangan modul ya memang ya tergantung orang yang kita minta ya gitu. Biasanya sih kalau para pakar yang idealis itu malah senang untuk dimintain pendapat ya. Tapi beberapa yang namanya kalau orang Jawa bilang unggah-ungguh ya, unggah-ungguh itu apa ya bahasa Indonesia? Sopan santun gitu ya, kita datang mau minta sesuatu yang beliau tuh pakar gitu ya, minimal kan kita bawa tentengan lah gitu. Jadi perlu gitu untuk ke sana. Nah, kemarin juga saat saya diskusi dengan Bu Nana juga ya, untuk bisa masuk anggaplah artikel untuk submit ya ke sebuah jurnal gitu, itu ada bayar memang gitu ya, ada bayar. Kenapa? Gimana kita menghargai ilmu dari Bapak Ibu tersebut gitu, dari para pakar ya, ada tapi itu artinya dalam sebuah lembaga saat kita mau mensubmit atau mempublish buku atau modul kita, artikel kita gitu. Nah, itu ada ya sedikit berapa lah gitu ya, ditentukan oleh si jurnal tersebut gitu. Untuk apa ya? Untuk minimal mengapresiasi dari orang-orang yang sudah ada di dalam lembaga tersebut gitu. Gitu Bu Irma. Oke, terima kasih Bu Mida. Jadi udah terjawab ya Pak Imanuddin. Masih banyak nih pertanyaan Bu Mida. Kita sampai jam berapa ya? Jadwal sih sampai jam 17 loh, tinggal 2 menit lagi. Nggak terasa gitu. Tapi apa, mungkin kalau ada yang mau raise hand kali Bu. Iya, ya raise hand dulu ya. Nanti sabar ya Bapak Ibu ya. Ini Bu Liza udah tidak sabaran dari tadi ya. Bu Liza. Oke, di unmute. Silakan Bu Liza. Tes, Bu Liza. Oke, bisa. Mungkin ya, sambil nunggu Bu Liza kali ya. Saya mau nanya nih sama Bu Mida nih. Oh iya, kan kalau untuk
IGI itu khususnya IGI kan banyak para trainer ya. Nah, untuk ketika melatih atau mungkin membawakan suatu materi itu kan sangat perlu banget punya e-modul. Jadi selain para trainer itu mengajarkan secara teknisnya bagaimana, tapi juga punya e-modulnya gitu kan. Nah, saya mau nanya nih, bedanya e-modul dengan manual book itu apa ya? Soalnya kayaknya agak beda-beda tipis. Kalau misalkan pelatihan membuat PPT atau membuat editing video misalkan. Itu kan mungkin ada ada step-stepnya gitu loh, ada tahapan-tahapannya gitu. Nah, bedanya untuk manual book dengan yang e-modul itu di mana gitu? Coba bisa dibantu Bu Mida. Pada dasarnya tadi yang Bu Nana bilang bahwa nggak beda jauh sih. Awalnya itu ya dari manual book gitu, dari modul biasa, dari buku cetak gitu. Untuk kita sifatnya mengurangi kertas, tanpa kertas kan, kalau e-modul kan tanpa kertas ya, seperti itu gitu. Kemudian karena pelatihan itu biasanya yang bentuknya itu workshop ya, itu kan kayak ini, saya membayangkannya kok kayak praktikum ya. Jadi ada langkah-langkah ya yang harus kita sampaikan di situ dan detail. Jadi kita benar-benar ngebayangin bahwa apa yang akan kita tulis di situ itu kayak kita menyampaikan betul. Nah, misalnya kemarin waktu Bu Nana main ke rumah saya itu ada pelatihan apa tuh Bu Nana ya, bikin gambar-gambar gitu ya kalau nggak salah ya. Oh, nah, sketchbook itu. Nah, ini ada nih narasumbernya, Bu Alin, Alin Angelina. Nah, ini ada nih narasumbernya yang waktu itu saya lagi main tuh sambil nge-host. Iya, kita sharing aja ya Bu Alin ya. Itu yang apa Ibu sampaikan gitu, langkah-langkahnya. Nah, itu tertulis semuanya di dalam e-modul tersebut gitu. Nggak ada bedanya dengan anggaplah misalnya Ibu mengirim ya. Dulu pernah ya kita ngebayangin udah bayar, gimana ini fasilitasnya, ada name tag, ada kan kalau webinar kayak gini ngapain juga pakai name tag gitu kan ya, ada kaos dan sebagainya, buku yang penting kan gitu kan ya. Nah, kita harus mengirim dan sebagainya itu betapa ribetnya. Nah, ini ya pentingnya ada kita paham e-modul gitu kan, tinggal masukin itu di dalam WAG gitu ya, WA group, kita kasih filenya, ini loh modulnya seperti itu. Itu satu. Terus yang kedua, harapannya kita juga sama kayak di modul tadi yang saya jelaskan, kita punya diferensiasi. Anggaplah di IGI ini diferensiasinya apa sih? Nah, itu sama persamaan atau perbedaan yang menonjol dari IGI dengan lembaga-lembaga seperti misalnya Proptima. Di Proptima itu diferensiasinya apa sih gitu. Ya. Harusnya ada beda antara IGI dan Proptima, apakah subjeknya, apakah mungkin ada lebih detailnya, atau mungkin ada identitasnya dan sebagainya. Ya, itu aja sih Bu Nana kalau menurut saya. Oke Bu, ini tuh banyak banget ya yang nanya-nanya di grup chat nih. Benar, banyak sekali. Ya, mungkin sepertinya nggak mungkin dalam satu kali pertemuan ya, karena kan menurut saya e-modul itu tetap harus diajarkan. Kalau hari ini kan sepertinya global, artinya baru pengenalan gitu kan. Tapi untuk step dan by step-nya itu apakah nanti akan ada jadwalnya gitu Bu? Silahkan Bu. Nah, saya mah tergantung ini ya, panitia bagaimana begitu. Insya Allah sih kalau di kami pribadi dari Proptima siap. Ini tadi buku yang saya share tadi itu adalah salah satu tim kami yang membuat. Jadi kalau di Proptima itu kita punya spesifikasi masing-masing. Sama saya yakin di IGI juga. Jadi kalaupun misalnya bukan saya, katakanlah nanti ada tim kami. Sekali lagi dalam tanda kutip kami senang dengan berbagi seperti ini. Jadi monggo kalau seandainya nanti ada keberlanjutan dari kegiatan kita ini. Yang jelas penekanan dari e-modul ini beberapa pertanyaannya mungkin karena tadi keluar masuk ya, sehingga beberapa penjelasan yang sudah saya sampaikan ini kelewat seperti itu. Pada prinsipnya e-modul itu bisa dipakai untuk semua jenjang, semua usia, ya, tergantung isinya ataupun tampilannya.
ya, disesuaikan dengan objek yang akan kita sampaikan modul tersebut. Untuk anak SD, untuk anak SMP, bahkan playgroup sekalipun gitu. Apalagi anak zaman sekarang ya Bu, kayaknya umur 2 tahun itu udah jajet banget gitu kan ya, buat anaknya biar emaknya bisa masak, bisa segala macam, apalagi para bapak ibu guru yang SFH gitu kan, anaknya dikasih HP gitu. Daripada seperti itu, mungkin kita bisa browsingkan modul-modul yang memang sesuai untuk usia mereka. Untuk masalah tema atau masalah judul, subpokok bahasan, semuanya bisa diemodulkan gitu. Stepnya sama dengan yang saya jelaskan tadi. Goalnya apa? Mau dibikin satu buku untuk satu tema atau satu buku untuk 1 tahun, 1 semester, sama aja. Bisa diemodulkan seperti itu. Pemilihan format juga sama. Kalau memang umumnya anak-anak kita sudah terbiasa dengan PDF, kita sendiri sudah terbiasa dengan PDF, tidak ada salahnya kalau untuk offline kita pakai PDF saja. Itu udah stabil dan sudah di semua gadget kayaknya udah punya. Semua aplikasinya udah punya. Oke. Kemudian ini ada yang menarik nih, mohon maaf ya Bu Irma, agak molor dikit nih. Di BP, untuk BP bisa nggak dipakai? Kenapa enggak? Gitu. Ini kayak manual book ya Bu Nana, kalau misalnya BP ya. Bagaimana kita menjelaskan tentang karakteristik apa saja, ataupun di BP itu apa aja sih Bu ya, tentang jurusan misalnya ya, bakat minat seperti itu bisa dipakai ke sana. Nah, untuk pengetesan, ya, kalau di BP mungkin urusannya dengan psikologi, psikotes dan sebagainya, ini butuh aplikasi yang lain gitu. Tapi manual booknya untuk menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi yang interaktif itu tadi, butuh manual book yang itu bisa dituangkan di e-book. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Ini tuh banyak yang menjapri saya ya di chat nih, karena ini kan kebetulan nama saya Igi DKI ya. Ini banyak yang japri saya, Bu bisa nggak nih pelatihannya ada lagi untuk step by step, termasuk Bu Angelin ya, Bu Yoga Angelin, terus ada juga Ibu Vivi Ekasari. Terima kasih banyak Ibu. Ya sepertinya kayaknya butuh waktu ya Bu Mida, ekstra nih banyak ya. Ini tadi tuh yang ikut hampir full loh. Tadi sempat ada 100, terus kemudian ya ada yang izin live karena ada tamu gitu kan. Tapi artinya alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir hari ini itu cukup antusias ya, ingin tahu bagaimana caranya membuat e-modul. Karena menurut saya juga 9 bulan kita pandemi ini merubah adab ya, perilaku atau kebiasaan kita yang dulu biasanya belajar itu harus offline, harus ketemu tatap muka, tapi mungkin Bill Gates ini sudah berhasil membuat suatu metode yang merubah seluruh dunia ini dengan pandemi ini ya. Jadi kita mau nggak mau, suka nggak suka, harus bergantung pada internet. Jadi kita hubungan dengan internet dan II yang lainnya gitu menurut saya kan. Nah, jadi bagaimana nih Bapak Ibu panitia? Saya kebetulan hanya bukan panitia. Wah, panitia. Jangan begitu. Bu Nana nih keputusan, Bu Nana, Pak Alamudin. Ya, saja Bu Mida. Saya juga kepengen banget nih. Kadang karena ada pelatihan ini, jadi kita semua Bu gitu, ada yang mengerahkan gitu. Kalau kita bikin sendiri mungkin nggak bisa. Jadi semangatnya itu ketemu gitu loh Bu. Jadi mohon IGI DKI Jakarta dirancanglah kapan ada pelatihan ini lagi, Bu Nana tuh. Aduh, kayaknya Pak Lahmudin deh. Dan Bu Lilis itu Bu Tia sih sebenarnya yang punya wewenang ya. Saya mah hanya ide saja gitu. Tapi artinya alhamdulillah dengan webinar yang e-modul ini sudah cukup
luar biasa. Dengan yang hadir di sini pun saya jadi melihat seberapa antusiasnya Bapak Ibu guru ya dan bahkan para trainer IGI ya. Kebanyakan nih saya perhatikan banyak trainer IGI juga yang hadir di sini. Memang sangat membutuhkan sekali untuk e-modul ini. Artinya kelengkapan sebuah materi itu tidak hanya ketika diajarkan secara online atau melihat rekaman di YouTube. Jadi e-modul itu kayak memudahkan gitu. Kalau misalkan tidak bisa setel YouTube atau tidak bisa memutar kembali rekaman pelatihan gitu kan, manual book atau e-modul yang dibagikan itu sudah cukup mewakili gitu menurut saya gitu kan, lebih jelas gitu step by step-nya. Gitu sih, Bu. Oh ya, ini ngomong-ngomong nih nggak ada yang raise hand nih. Bu Liza tadi Liza nulis semua. Oh, Nulis sebentar, semua di sini. ada Pak Imanudin, ada yang mau usul nih. Boleh bisa dibuka ininya nggak nih Pak Imanudin nih Bu Irmawani. Oke, Mohon. silakan yang host bisa di unmute semua ini. Oke, ya silakan udah nih. Iya. Iya, silakan udah boleh di unmute sendiri. Ya Pak Imanudin tadi, ya Pak Imanudin. Tadi sepertinya ada usul nih. Udah bisa ini belum ya? Udah Bu, udah pasti tinggal dari pihak masing-masing saja. Kan Bapak Ibu sudah bisa free? Nana, aku boleh masuk nggak? Silahkan Bu. Ya, saya tadi harus ikut 2 webinar sekaligus, tapi sedikit-sedikit memperhatikanlah apa yang disampaikan sama Bu Mida. Mungkin hari ini secara teknis kita belum belajar, karena hari ini tuh temanya kan webinar. Mungkin nanti ke depannya bisa diadakan workshop. Artinya peserta yang ikut workshop harus langsung diberikan tugas, kemudian langsung praktik gitu. Kemarin sebetulnya acara ini tuh mau digawangi sama Sinergi, tapi karena pertimbangannya adalah pesertanya pengurus DKI, IGI Jakarta Utara, kemudian maaf ya, saya nggak pakai video. Ini siapa yang minta pakai video? Hostnya lah. Ya, saya juga mencari-cari. Enggak, soalnya aneh gitu, ada suara nggak ada wujud, saya nggak ada wujudnya. Iya, saya juga mencari Bu. Iya, jadi kemarin itu sebetulnya memang akan digawangi sama Sinergi dengan harapan tuh pesertanya bisa langsung praktik. Cuma karena awalnya ide itu muncul untuk pengurus DKI, pengurus wilayah, pengurus daerah gitu. Makanya kemudian tidak diperbolehkan pakai logo Sinergi. Mungkin ke depannya kalau memang peserta yang ada, karena saya lihat di sini ternyata pesertanya bukan hanya pengurus DKI ya, tapi banyak sekali. Jadi mungkin ke depannya nanti bisa lah dijadwalkan dengan Sinergi, tapi dalam bentuk workshop-nya gitu. Nah, pesertanya bisa dari DKI Jakarta, khususnya pengurus wilayah, pengurus daerah, kemudian dari pengurus wilayah dan pengurus daerah wilayah lain di Indonesia. Jadi mungkin itu nanti bisa dibicarakan lagi sama Bu Mida. Tadi Bu Mida juga sampaikan mungkin kalau tidak dengan Bu Mida bisa dengan timnya. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini, yang ada di grup e-modul, mudah-mudahan dalam waktu dekat tuh bisa ada workshop e-modul yang benar-benar kita bisa langsung praktik, karena saya juga kepingin belajar langsung ya Bu Mida ya. Mangga. Ya, kepingin bisa belajar langsung, tidak hanya teorinya saja. Jadi mungkin itu bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang tadi mungkin ada di chat gitu sih Nak. Ya Nak ya, makasih Nak. Siap Bu. Bu, ini tadi banyak yang nanya nih, materi yang tadi Bu Mida share itu apakah boleh dibagikan gitu ya di grup? Siap. Gitu. Nanti saya sampaikan ke panitia biar disampaikan ke grup peserta. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Lilis atas follow up-nya. Ya Bu Irmawani, Iya, betul. sudah lega lah ya. Akhirnya terjawab sudah. Terima kasih Bu Lilis. Iya, betul. Iya. Bu Betty mungkin ada tambahan Bu Betty?
Ya, terima kasih. Sebenarnya saya PIC kegiatan hari ini, saya juga tidak menyangka kalau pesertanya ternyata di luar dari pengurus sampai banyak sekali, bahkan di luar jangkauan DKI Jakarta. Terima kasih rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini. Tentu saja kegiatan e-modul ini tidak cukup hanya sekali pertemuan saja. Kalau hari ini preface istilahnya ya, pendahuluan sebagai perkenalan apa sih e-modul itu, kemudian kira-kira secara global apa sih yang bisa kita lakukan sebagai guru dengan menggunakan e-modul ini, mungkin hari ini jawabannya. Dan silakan ditanyakan kembali mengenai pengenalan tentang e-modul. Nanti sekiranya ada hal-hal secara teknis yang ingin dikembangkan kembali dengan kegiatan pelatihan misalkan 32 jam atau 64 jam dan seterusnya berupa produk, nah harus disiapkan pula oleh guru-gurunya. Siapkah guru-guru yang akan menjadi peserta untuk membuat produk tersebut, karena tanggung jawabnya juga pasti ada ya. Itu terima kasih Bu Mida, karena kali ini saya sangat luar biasa bersyukur ada di sini dan juga rekan-rekan lainnya. Monggo dilanjutkan buat pertanyaan lain. Oh, saya mau nanya nih Bu ya. Saya langsung boleh. Silakan. Gini Bu, Bu Mida, kira-kira dari betul saya setuju kalau e-modul ini adalah produk digital yang sangat bermanfaat ya. Namun kira-kira dari sisi Bu Mida sendiri pastinya biar objektif nih ya penilaiannya, sebenarnya plus minus dari e-modul itu sendiri untuk bahan pembelajaran itu apa sih Bu gitu. Kita kan harus melihat dari dua sisi mata uang ya. Segala sesuatu tuh pasti ada positifnya, ada juga kekurangannya gitu. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, dari sisi kekurangannya nih apa sih dari kelebihannya sendiri itu yang sangat spesifik tadi sudah disebutkan. Tapi boleh diulang lagi kembali, nggak apa-apa. Dan kekurangannya apa, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Betty. Baik, untuk e-modul ya. Sebenarnya saya mulai ya. Ya, silakan. Sisi positif atau keuntungannya jelas itu akan menyiapkan anak didik kita ke depan ya. Intinya itu, menyiapkan anak didik kita ke depan lebih familiar dengan kondisi yang sekarang digital. Itu. Kemudian yang kedua, keuntungan yang lain itu less paper ya. Kita udah nggak butuh kertas lagi. Ya, semuanya terangkum di sini. Ya, tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat, tidak terbatas kondisi sekitar. Paling sisi negatifnya adalah yang kita hadapi adalah anak didik yang bagaimana, latar belakang keluarganya bagaimana. Ya, kenapa? Karena pengaruhnya ke perangkat yang digunakan. Gadgetnya punya memori berapa giga seperti itu. Kira-kira HP-nya ini standby internet nggak? Kalau memang kita gaya gitu ya, pengen pamer tadi yang saya bilang kayaknya flipbook cocok ini oke banget gitu ya, kita kasih seperti itu. Nah, apakah itu juga memadai untuk peserta didik kita, terutama untuk peserta didik atau sekolah-sekolah yang ada di pelosok ya, nggak usah jauh-jauh lah. Kemarin tuh ada teman mahasiswa atau teman kuliah kita berdua tuh ya sama Bu Nana di daerah mana ya Bu Nana ya, si Pak Yusuf itu ya, Jasinga, Pak Luiliang ya seperti itu ya, dekat ya sama kita. Ya. Itu dia untuk memproduksi atau pengembangan modul aja itu sudah keren banget gitu. Kenapa? Karena memang lingkungannya dia masih sangat pelosok. Itu padahal dekat Jakarta lah istilahnya dibanding kalau dia di luar Pulau Jawa seperti itu. Jadi sekali lagi dengan positif dan negatifnya e-modul tadi, sekali lagi yang bisa menentukan cocoknya saya pakai modul biasa atau e-modul, formatnya seperti apa, itu adalah kita masing-masing sebagai guru, kita masing-masing sebagai trainer. Ya, seperti itu. Itu sih yang bisa saya sampaikan Bu Betty. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Betty atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Mida. Apakah dilanjutkan lagi sampai 17.30 atau bagaimana ini? Karena ada yang izin sholat tadi. Karena kita dari Sabang sampai Merauke, Bu Mida.
Oh, Masya Allah. Iya. Mantap ya, ternyata yang membutuhkan banyak. Iya, betul sekali. Iya, Mungkin untuk ini kali ya Bu, bersambung dulu kali ya, karena menurut saya materi yang dari Ibu Mida itu juga sudah cukup banyak gitu kan. Ini banyak yang nanyain sampai japri ke saya ini di handphone saya. Minta boleh nggak itu link tutorialnya di-share gitu. Ya Siap-siap, nanti sudah saya akan siapkan. di-share ya. Baik, Baik. siap-siap. Mungkin itu aja kali ya Bu Imarwani, Bu Betty. iya. Cukup saja dulu. Oke, kalau begitu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Mida sebagai narasumber kita dengan materi e-modul hari ini. Ya, yang di pikiran saya mungkin yang lain itu adalah e-modul karena ada pelatihan e-modul interaktif itu berbeda sangat jauh berbeda. E-modul interaktif itu ada yang di Google itu Live Worksheet. Saya pikir seperti itu, ternyata bukan ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan tadi modul interaktif yang seperti apa? Nah, itu dia, Live Worksheet gitu ya. Tapi modul yang diberikan oleh Ibu Mida hari ini adalah sepemahaman saya itu seperti buku tapi berbentuk digital untuk memudahkan para anak didik kita untuk memahami materi yang kita berikan karena ada penjelasan materi di sana, kemudian ada tujuannya, ada latihannya, ada rangkuman. Kemudian kalau misalnya mau melampirkan video, itu boleh ada pertanyaan tadi, bisa nggak melampirkan video? Bisa. Jadi Bapak Ibu bisa membuat link videonya itu ditaruh di PDF-nya. Oke, satu pertanyaan lagi. Tadi kalau ke flip-nya itu bagus sekali, Bu. Jadi pertama ke Word dulu, kemudian dirubah ke PDF, baru ke flip. Itu tadi. Iya, iya. Oh, gitu. Nggak bisa langsung Word ke flip ya, Bu? Ya, karena dia memang nerimanya filenya PDF. Oh, begitu. Gitu. Oke, karena ada mungkin ada yang sudah paham gitu ya. Jadi bisa langsung action ya yang sudah paham. Untuk materi hari ini jangan takut ya Bapak Ibu yang ada di grup akan kita sharekan materi hari ini. Kemudian jangan lupa untuk mengisi link absensinya. Kami tidak menerima komplainannya kalau salah nama berarti Bapak Ibu ya yang berubah nama gitu ya. Yang mengisi nama link presensi hari ini akan mendapatkan sertifikat, akan diberitahukan juga di grup ya. Kalau misalnya bukan hari ini atau besok, sabar aja ya Bapak Ibu, tapi tetap ada sertifikatnya Bapak Ibu yang mengisi link presensi hari ini. Kemudian menegaskan lagi bahwa pelatihan ini semoga pastinya sudah dikasih tadi ini sama Ibu Lilis, ada pelatihan berikutnya supaya Bapak Ibu yang mempunyai karya itu ya, itu bisa kita lanjutkan lagi nantinya, mungkin sertifikatnya 32 atau 64 seperti yang dibilang Ibu Betty. Oke, demikian webinar kita hari ini. Mungkin ada kalimat terakhir, bukan kata-kata terakhir ya Bu Mida. Silakan Bu Mida memberikan motivasi bagi kami yang sangat penasaran, Bu. Iya. Jadi pada dasarnya kita sebagai guru itu suatu saat akan tergantikan ya Bapak Ibu. Nah, tergantikannya ini mau tergantikan yang ke arah buruk atau tergantikan ke arah yang positif. Nah, ini salah satu cara kita untuk menerbitkan e-modul ini adalah salah satu cara kita untuk merepresentasikan diri kita ke arah yang positif. Sehingga kalau kita mampu untuk membuat RPP yang kita keluhkan selama ini setebal itu, kenapa enggak kita mampu untuk membuat modul yang nanti arahnya itu akan dipakai sekian tahun bahkan kalau perlu gitu. Itu saja, tetap semangat Bapak Ibu, kondisi pandemik semoga lepas dari pandemik ini kita menjadi sarjana-sarjana pandemik yang luar biasa. Ada e-modul, ada video, ada segala macam yang itu membuat bangga kita pribadi, keluarga, dan anak didik kita. Insya Allah itu. Terima kasih. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau numpang promosi nih, Ci. Besok itu ada acara IGI DKI Jakarta tentang ngobrol bareng. Kebetulan tamu kita itu besok itu dari Flyernya dong, Mesir. flyernya Pampang. Flyer. Aduh, Flyer Pampang. Nanti biar dipampang aja sama Bu Betty sama Bu Irma ya di grup. Ini kan banyak ini, sekalian flyer Pampang sini. Nak. Aduh, saya harus nyari-nyari nih. Lah, piye.
Ya sudah nanti saja ya, Bu Betty saya nitip ya nanti untuk flyernya. Nah ini penting banget bagaimana kita bisa tahu pendidikan di Mesir. Gimana sih di Mesir itu pendidikannya dan nanti narasumbernya adalah salah satunya kepala sekolah dari Sekolah Indonesia Mesir dan mahasiswa dari Al-Azhar Kairo. Jadi Bapak Ibu yang menginginkan putra-putrinya bisa masuk ke Al-Azhar Kairo gimana caranya, atau Bapak Ibu yang pengen punya mimpi bisa atau kerjasama dengan Sekolah Indonesia Mesir Kairo itu bisa datang dan langsung stay tune, langsung nanya itu kan, karena kita sifatnya ngobrol santai. Gitu aja Bu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu Nina. Bu Nina lagi kan jadi salah. Bu Nana. Ya, Iya terima Bu. kasih. Ya, oke Bapak Ibu yang berbahagia pada hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan yang kami tidak sengaja. Mohon dibuka pintu maafnya yang sebesar-besarnya. Kami panitia IGI Jakarta Utara dan IGI DKI Jakarta dan IGI Jakarta Timur bekerja sama kita dengan apa namanya moto kita ya, growing together, sharing and growing together gitu ya. Jadi berbagi itu indah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang ada di grup, mohon tidak keluar lagi untuk kelanjutan webinar ini. Demikian dari kami panitia, terima kasih. Saya serahkan kepada Ibu host, Ibu Betty. Silakan Ibu Betty. Sudah ditutup itu. Oh, udah. Lagi. Baik Bapak Ibu silakan bagi yang boleh. Oke, terima kasih. Semoga sehat semuanya terutama Ibu dadah. Midan. Terima kasih atas Terima kasih. materi yang sangat bermanfaat buat kita. Buat tim semua terima kasih banyak. Jazakumullah. Thank you. Berlanjut di grup ya. Ya, saya izin end semuanya ya. Oke, Bu Nana. Thank you, Bu Terima kasih, Nana, Bu Nana. Ya, fasilitator. Terima kasih Bu Nana. Yuk. Terima kasih.